Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahratuni Jamaluddin dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Nah, pembuluh darah itu juga sangat penting bagi kelangsungan hidup karena semua jaringan tubuh bergantung kepadanya. Ada 3 macam pembuluh darah dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi. Pembuluh nadi atau arteri adalah salah satu jenis pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan menyebarkan darah beroksigen ke beberapa bagian tubuh. Nah, pembuluh darah arteri ini banyak mengandung oksigen. Yang kedua adalah pembuluh vena. Pembuluh vena berfungsi untuk membawa darah kembali menuju jantung setelah dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, di dalam pembuluh darah vena ini banyak mengandung karbon dioksida. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Ini merupakan pembuluh darah yang menghubungkan antara arteriol dan venula, atau yang menghubungkan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagian-bagian dari pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Baik, yang akan saya perlihatkan dan jelaskan yang pertama ialah pembuluh darah arteri. Nah, ini dia bagian-bagiannya. Nah, untuk pertama kali yang saya jelaskan ialah bagian kepala. Nah, bagian pertama ialah yang di dekat di atas sana, yang masih dalam bagian otak, yaitu ialah anterior cerebral artery. Nah, masih dalam cekungan yang sama ialah middle cerebral artery. Agak ke bawah lagi sedikit yang di tengah. Yang di tengah ialah posterior cerebral artery. Di bawahnya lagi sedikit yaitu basilar artery. Pembuluh darah yang di kepala yang agak keluar ialah external carotid artery. Yang masuk ke dalam sedikit yang di situ yaitu internal carotid artery. Dua yang berpasangan di situ ialah vertebral arteries. Selanjutnya ialah bagian anggota gerak atas. Nah, yang bagian di sini atau yang digambar ialah subclavian artery, kemudian aortic arch, kemudian agak ke bawah sedikit axillary artery, terus internal thoracic artery, sebagian sini branchial artery, bawahnya lagi deep branchial artery, kemudian di bagian ujung sini radial recurrent artery, di bawahnya lagi ialah superior epigastric artery, selanjutnya descending aorta, selanjutnya inferior epigastric artery, yang di bagian sini yaitu intraosseous artery, yang di bagian sini atau yang di bagian sini atau yang di bagian gambar ialah radial artery, kemudian ulnar artery, kemudian palmar carpal arch, dorsal carpal arch, selanjutnya superficial atau deep palmar arch, dan di ujung sini digital artery. Nah, selanjutnya adalah bagian tubuh. Nah, dua berpasangan di sekitar leher itu merupakan common carotid arteries. Nah, di selanjutnya pulmonary veins, yang ini yang berbentuk ini yang berbahasa Inggris heart ialah jantung. Di bawahnya ialah intercostal arteries. Di bawahnya lah left or right gastric artery. Kemudian celiac trunk. Kemudian sphenic artery. Selanjutnya common hepatic artery. Nah, yang bagian sekitar ginjal ialah superior mesenteric artery. Kemudian di sedikit ke bawahnya yaitu renal artery, kemudian inferior mesenteric artery, kemudian testicularis artery, lalu common iliac artery, agak ke bawah lagi internal iliac artery,
Kemudian external iliac artery. Selanjutnya yang di bagian sini femoral circumflex artery. Nah, selanjutnya kita berpindah ke bagian anggota gerak bawah, bagian dextra. Yang ini ialah descending branch of the femoral circumflex artery. Kemudian descending genicular artery. Di bawahnya superior genicular arteries. Di bawahnya lagi inferior genicular arteries. Di bagian sekitar betis yaitu anterior tibial artery, posterior tibial artery. Ini adalah peroneal artery. Selanjutnya paling bawah, di bawahnya deep plantar arch, kemudian arcuate artery. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bagian sinistra. Itu adalah perforating branches. Selanjutnya deep femoral artery, ada polypital artery. Di bawah ini dorsal metatarsal artery, yang dua berpasangan di situ dorsal digital arteries. Pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh darah vena. Saya akan menunjukkan bagian-bagian pembuluh darah vena. Nah, yang pertama ialah signos. Di bawahnya external jugular vein, di bawahnya internal jugular vein, yang di tengah di situ inferior thyroid vein. Nah, di sini subclavian vein, ini internal thoracic vein, yang ini axillary vein, di bawahnya cephalic vein. Nah, yang dua itu branchial vein, intercostal veins. Nah, yang di bagian sini yang menghubungkan ke kelingking yaitu ialah basilic veins. Yang di tengah sini itu adalah median cubital veins. Kemudian thoracoepigastric veins. Nah, yang di sini yang menghubungkan ke arah jempol ialah cephalic veins. Kemudian ulnar vein. Kemudian median antebranchial vein. Ini inferior epigastric vein. Deep palmar arch, kemudian superficial palmar arch, dan di ujung sini, kedua ini, itu adalah palmar digital veins. Yang dekat organ jantung itu adalah pulmonary arteries, kemudian jantung, lalu inferior vena cava, hepatic veins, yang di dekat ginjal yaitu renal veins, kemudian abdominal vena cava, testicularis vein, kemudian common iliac vein, perforating branches, external iliac vein, yang ini internal iliac vein, kemudian external pudendal vein. Nah, selanjutnya deep femoral vein, great venous vein, yang di bagian sana femoral vein, kemudian di bawahnya accessory saphenous vein, yang di sekitar lutut ialah superior genicular veins, kemudian popliteal vein, inferior genicular veins, great saphenous vein, yang itu ialah small saphenous vein, yang dua itu di situ yang berpasangan anterior and posterior tibial veins. Di situ di bawah itu deep plantar veins, kemudian dorsal venous arch, kemudian dorsal digital vein. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Sebenarnya pembuluh darah vena dan pembuluh arteri hampir sama atau mirip. Yang membedakan ialah pembuluh darah vena memiliki katup satu arah. Nah, katup ini berfungsi mencegah darah mengalir kembali ke arah yang salah. Sementara itu, pembuluh darah arteri tidak memerlukan katup karena tekanan dari jantung membuat darah mengalir melalui satu arah. Sedangkan pembuluh darah kapiler ialah seperti yang saya jelaskan di awal, pembuluh darah kapiler yaitu pembuluh darah yang tipis yang menghubungkan antara pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Itu saja video saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Sampai jumpa di next video.